Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran geografi kali ini, kita akan membahas tentang hakikat geografi, sejarah perkembangan ilmu geografi, dan jenis dan karakteristik bencana alam. Yang pertama ada hakikat geografi. A. Pengertian geografi. Pada hakikatnya, pengetahuan tentang geografi telah ada pada setiap manusia. Manusia menempati ruang tertentu. Secara etimologis atau asal kata, geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan. Adanya pandangan dari para ahli tentang geografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ferdinand van Richthofen 1833 mengemukakan bahwa geografi melukiskan gejala-gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun menurut letaknya dan menerangkan gejala dan timbal balik serta sifat-sifat tersebut. Yang kedua, Carter. Geografi adalah ilmu yang menelaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Hal-hal yang menjadi objek studi geografi adalah semua fenomena di permukaan bumi, baik organik maupun anorganik yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, Richard Hurston, 1959, mengemukakan pengertian geografi sebagai penyajian deskripsi sifat permukaan bumi yang bervariasi secara tepat atau akurat dan rasional. Yang keempat, Strabo, 1970, mendefinisikan bahwa geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu, dan hubungannya antar wilayah secara keseluruhan. Yang kelima, Profesor Bintarto, 1977, memberikan definisi bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan dan menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang keenam, E.A. Ackerman mengemukakan bahwa geografi adalah suatu pengertian tentang sistem dan berinteraksi cepat yang menyangkut semua budaya, manusia, dan lingkungan alamiahnya. Dan yang ketujuh, Panitia ad hoc Committee on Geography memberikan pengertian bahwa geografi adalah ilmu yang mencoba menjelaskan bagaimana subsistem lingkungan alam terorganisasikan di permukaan bumi dalam hubungannya dengan gejala alam dan dengan sesama manusia lainnya. Dari beberapa pengertian geografi, ada beberapa unsur yang sama, yaitu 1. Menekankan pada objek yang sama, yaitu permukaan bumi. Kedua, penyebaran manusia dalam ruang dan kaitannya dengan lingkungan. Dan yang ketiga, terdapat unsur-unsur seperti pencitraan, analisis, penerapan, jarak, interaksi, dan penyebaran. Yang B. Batasan geografi. Dalam ilmu geografi, tidak hanya mempelajari tentang permukaan bumi, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi, di luar bumi, bahkan benda-benda yang ada di ruang angkasa turut menjadi objek kajian geografi. Geografi sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. Yang C. Ruang lingkup geografi. Secara umum, ruang lingkup geografi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Mempelajari fisik bumi sebagai tempat tinggal manusia yang biasa disebut ilmu bumi alam atau physical geography atau geografi fisik. Yang kedua, mempelajari kehidupan di atas permukaan bumi yang meliputi dunia tumbuh-tumbuhan dipandang dari segi geografi atau fitogeografi. Kedua, mempelajari dunia hewan yang disebut juga zoogeografi. Ketiga, mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan alam yang disebut juga geografi sosial atau human geography. D. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik merupakan studi ilmu geografi yang menitikberatkan
pada studi tentang bentang lahan. Geografi ini merumuskan hukum sebab akibat dan terhadap gejala-gejala dan proses-proses fisik di permukaan bumi secara general, tetapi tidak memasukkan unsur manusia. Banyak ahli-ahli geografi yang sampai sekarang masih mempertahankan pendapat dan pandangan khususnya tentang iklim dan bentang lahan sebagai titik sentral. Kesimpulan geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik adalah geografi yang mempelajari tentang geografi fisik dan biotik yang mendasari seluk-beluk tanah. Geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Ilmu geografi ini membahas dan mempelajari tentang topik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu definisi geografi yang berbunyi geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bumi dan manusia. Di situ dapat ditafsirkan sebagai alam dan manusia, atau lingkungan alam dan penduduk. Misalnya seperti penghuni desa, penduduk, dan wilayah sebagai bangsa. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa geografi mirip dengan ilmu ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interrelasi dan interaksi organisme dengan lingkungannya. Yang pertama, determinisme alam. Menurut geografi, hidup manusia itu dipengaruhi oleh iklim, musim, cuaca, persediaan air, jenis tanah, batuan, fauna, serta flora. Khususnya pada abad yang telah lalu, kuat aliran determinisme alam yang berbunyi, alam itu menentukan segalanya pada manusia. Aliran tersebut dipelopori oleh Friedrich Schlegel dengan pendapatnya yang meremehkan budaya manusia atau kemauan bebas manusia, karena yang diagungkannya hanyalah kekuasaan alam. Aristoteles juga menganut paham determinisme alam menurut zamannya. Yang kedua, environmentalisme pada abad ke-16 sampai ke-19. Paham environmentalisme dalam geografi merupakan paham yang menitik beratkan kepada aktivitas manusia dan kondisinya yang sedemikian rupa dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Environmentalisme mengatakan bahwa adanya pengaruh dari lingkungan atas kehidupan manusia juga diikuti oleh filsuf politikus Jean Bodin di Prancis 1530 sampai 1596. Ada 3 zona iklim di Eropa dari utara ke selatan, yaitu yang pertama, zona dingin atau zona utara. Suhu yang dingin menyebabkan keadaan fisik penduduk kuat, tegap, tetapi mempunyai mental yang lambat, cenderung memiliki pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, zona panas. Zona selatan memiliki suhu yang panas dan menyebabkan penduduk malas, pintar, tetapi politiknya pasif. Dengan demikian, mereka lebih cocok hidup di daerah penjajahan. Yang ketiga, zona hangat atau zona utara dan selatan. Memiliki kondisi alam yang hangat dan mereka mendapatkan keuntungan balik dari segi keunggulan inteligensi dalam hal industri dan pemerintahan yang stabil. F. Geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Keanekaragaman di kalangan pengikut paham determinisme environmentalisme mendefinisikan geografi sebagai studi pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dengan tempat tinggalnya. Setiap manusia mempunyai kebudayaan sendiri yang diwarisi dari nenek moyang mereka, mempunyai teknologi dan peralatan, mempunyai cara-cara atau pandangan hidup untuk mempertahankan diri dari kekuatan alam. Ekologi manusia ini merupakan perbaikan dari paham determinisme environmental. Titik pandang paham ekologi manusia adalah manusia sebagai konsentrasinya, dan paham ini disebut dengan paham posibilisme. Pola kegiatan manusia menurut penganut posibilisme adalah lebih mengenai kegiatan manusia daripada batas-batas yang ada pada lingkungan alam tersebut. Contohnya, kegiatan manusia berupa pengubahan atas berbagai penampakan di permukaan bumi. Misalnya,
menggarap sawah, memanfaatkan air terjun, menghijaukan daerah, membuat waduk, dan jaringan saluran air. G. Geografi sebagai studi bentang lahan. Ahli geografi beranggapan bahwa paham ini bertentangan dengan paham kaum environmentalisme yang mengatakan bahwa lingkungan alam lebih bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif. Masyarakat dapat mengembangkan tempat tinggal mereka dengan cara mengubah bentang alam menjadi bentang budaya. Contoh dari anggapan tersebut adalah materi bentang lahan yang diajarkan di sekolah-sekolah bertujuan memberi. Dalam paham ini, bahwa jangan terlalu melebih-lebihkan dalam mendeskripsikan bentang lahan, tetapi hendaklah lebih banyak ke geografisnya, khususnya dalam kaitan dengan keruangan. H. Geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi. Geografi dapat didefinisikan sebagai studi tentang penyebaran atau distribusi gejala di permukaan bumi, yaitu di mana sesuatu itu berada seperti batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, rumah, penduduk, atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Hal yang penting diketahui adalah objektivitas dari lokasinya. Lokasi suatu objek adalah suatu atribut dari objek itu sendiri dan bagaimana legitimasinya berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Menempatkan penyebaran suatu gejala di permukaan bumi merupakan salah satu prosedur yang penting dalam geografi walaupun bukan merupakan tujuan utama dari geografi. I. Manfaat ilmu geografi. Dengan mempelajari ilmu geografi, berbagai manfaat ilmu yang kita dapatkan. Secara umum, manfaat dari ilmu geografi adalah membantu dalam memahami negara sendiri, karena dengan belajar geografi akan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara sendiri. Berikut manfaatnya. 1. Dapat mengetahui keadaan alam, kondisi manusia, dan mengetahui potensi daerah yang dimiliki, sehingga jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka sangat diperlukan untuk mengetahui potensi dari masing-masing daerah. Yang kedua, dengan belajar ilmu geografi bisa menambah wawasan dalam memasuki era globalisasi. Yang ketiga, dengan mempelajari geografi, maka kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara lain dalam hal sumber daya dan penyajian alam, sumber daya manusia, dan dalam konteks bentang alamnya, sehingga ilmu geografi bisa dijadikan dasar oleh setiap negara untuk mengadakan hubungan kerjasama antar negara. Selanjutnya, bab 2, yaitu sejarah perkembangan ilmu geografi. Geografi sudah dipelajari oleh manusia secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Sebagai contoh, ilmu-ilmu yang telah dipelajari pada zaman dahulu adalah ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang pergerakan angin, dan ilmu tentang manusia. A. Geografi zaman Yunani dan Romawi. Di zaman Yunani kuno telah ada usaha untuk menguraikan hal tentang manusia termasuk sifat dari penduduknya. Tokoh dari geografi yaitu Herodotus atau Bapak Geografi. Hasil pemikiran dari Herodotus yaitu tentang seluk-beluk keadaan suatu wilayah atau topografi. Contohnya daerah delta, daerah yang berbentuk segitiga seperti huruf delta, di lembah Sungai Nil dengan tanah subur. Thales kurang lebih 580 SM sudah memastikan bahwa bentuk bumi berbentuk bulat seperti bola, sedangkan Eratosthenes 176 sampai 194 SM mengkalkulasi ukuran-ukuran dengan teliti. Disusun pula jaringan garis lintang dan garis bujur dari bola bumi untuk menyatakan lokasi lautan, negeri, gunung, sungai, dan kota. Berawal dari penemuan-penemuan tersebut,
maka lahirlah sebuah peta, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Bangsa Yunani juga mempelajari panjangnya hari dan miringnya letak matahari pada tengah hari di sepanjang tahun. Dari pengetahuan tersebut, disusunlah sistem pemusiman dan diuraikannya seluk-beluk iklim. Kemudian bumi dibagi atas daerah, iklim panas, iklim sedang, dan iklim dingin. Pengetahuan dari bangsa Yunani ini kemudian diwariskan kepada bangsa Romawi, dan mereka mengembangkan lebih lanjut sehingga lahirlah geografi kuno dengan tokoh Strabo 64-20 SM dengan menulis buku yang berjudul Biografia yang isinya tentang dunia yang dialami oleh manusia. Tokoh lain yaitu Ptolemeus 150 M yang tertarik kepada aspek-aspek matematika dari geografi dan mengkonstruk berbagai peta serta lokasi suatu tempat. Dalam melukiskan peta dipakai sistem koordinat dengan garis bujur dan garis lintang. Tokoh lain yaitu Posidonius kurang lebih 100 SM dengan mengembangkan ilmu dari Eratosthenes dengan mengukur keliling bumi dengan selisih hasil 7.000 mil dari ukuran yang kita kenal sekarang. B. Geografi pada abad pertengahan. Geografi Arab dan Eropa. Pada zaman pertengahan, bangsa Eropa merasa mengalami hadirnya abad-abad gelap. Akhirnya, peta bumi diubah karena bentuk bumi tidaklah bulat, tetapi datar, seperti cakram dan kota Yerusalem menempati pusatnya. Kejadian sebaliknya terjadi di universitas-universitas Islam yang tersebar di Persia sampai Spanyol. Bahkan bumi dilengkapi dengan fakta hasil kunjungan dari saudagar dan pelancong yang menjelajahi benua Afrika, India, dan Cina. Tokoh dari Yunani pertengahan adalah Ibnu Battuta dari Maroko 1304 sampai 1368 dengan jasa dalam menguraikan isi dari dunia dengan perjalanan yang dilakukan. Tokoh Arab Al-Idrisi 1099 sampai 1166 telah menyempurnakan pembagian daerah iklim bumi menurut konsep iklim dari negara Yunani. Filsuf Arab Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 berhasil menulis buku geografi kesejarahan Historical Geography yang bisa dipandang sebagai embrio dari ilmu pengetahuan kemasyarakatan seperti irigasi, kehidupan bangsa, nomaden dan perdagangan di daerah gurun-gurun. Karangan dari Ptolemeus diterjemahkan dalam bahasa Latin abad ke-15 yang mendorong bangsa Spanyol dan Portugis menjelajahi lautan Atlantik mencari Indonesia lewat jalan barat. Columbus 1492 menemukan benua Amerika dengan melakukan pelayaran dan berkabel dari penemuan ini, maka lahirlah peta buatan Gerard Kramer atau Mercator pada tahun 1569. C. Verenius dan Claverius. Bernhardus Verenius 1622 sampai 1650 menerbitkan buku yang berjudul Geographia Generalis di Amsterdam pada tahun 1650 dengan isi tentang bumi yang terbagi atas dua bagian. Bagian yang alami yaitu geografi, fisis, dan bagian sosial. Geografi umum menurut gagasan Verenius mencangkup tiga bagian, yaitu yang pertama, bagian terestrial, yakni pengetahuan tentang bumi secara keseluruhan, bentuk dan ukurannya. Yang kedua, bagian falakia yang membicarakan hubungan dengan bintang-bintang lain sehingga muncul disiplin ilmu kosmografi. Dan yang ketiga, bagian komparatif yang menyajikan deskripsi lengkap mengenai bumi, letak relatif dari tempat-tempat di permukaan bumi dengan prinsip-prinsip dari pelayaran di lautan. Adapun geografi khusus yang membagi bumi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, aspek langit secara khusus membicarakan iklim. Kedua, aspek permukaan bumi atau litosfer yang menyajikan relief, vegetasi, fauna di berbagai negeri.
Dan yang ketiga, aspek manusia yang membicarakan penduduk, perniagaan, dan pemerintahan di berbagai negeri. Selain Verenius, ada tokoh lain dari abad ke-17, yaitu Cloverius dari Jerman, yang menghasilkan karya ciri-ciri perlarian dari geografi pertengahan dan geografi modern. Buku tulisan Cloverius yang diterbitkan 1626 bermaksud memberikan pengantar kepada geografi umum. Isi dari buku karangan Cloverius pada bab-bab permulaan berisi geografi matematis. Pada bab selanjutnya dibahas mengenai deskripsi negara-negara di dunia yang akhirnya telah meliputi 4/5 dari jumlah yang ada pada abad ke-17. D. Awal geografi modern, abad ke-18. Yang pertama, sumbangan pemikiran Kant. Verenius dipandang sebagai tokoh yang meletakkan dasar bagi lahirnya geografi sebagai ilmu yang semestinya. Dilanjutkan dengan filsuf Immanuel Kant 1724 sampai 1804 yang menghasilkan dasar-dasar filsafat dari geografi. Menurut Kant, semua pengetahuan itu dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu sistematis, misalnya botani yang mempelajari tumbuhan, geologi mempelajari kulit bumi, sosiologi yang mempelajari masyarakat dalam berkelompok. Yang kedua, ilmu-ilmu historis. Yang dipelajari adalah fakta-fakta dalam relasinya dengan waktu, misalnya sejarah, prasejarah, sejarah geologi. Dan yang ketiga, ilmu-ilmu geografis, yang objek studinya yaitu benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam ruang, misalnya geografi dan kosmografi. Aspek-aspek geografi lain menurut Kant bisa dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geografi matematis. Dalam hal ini yang dipelajari yaitu menelaah bentuk, ukuran, dan perputaran bumi serta posisinya di dalam sistem matahari. Yang kedua, geografi moral, yaitu menelaah berbagai adat kebiasaan tingkah laku manusia di berbagai belahan bumi. Yang ketiga, geografi politik, yaitu menelaah tentang relasi antara unit-unit politis dan latar belakang dari alam masing-masing. Yang keempat, ada geografi perniagaan, yaitu membahas tentang mengapa suatu negara memiliki komoditi khusus sehingga terlibat dalam perniagaan tertentu. Dan yang kelima, geografi teologis, yaitu membahas tentang sejauh mana latar belakang alam menjadikan bentuk-bentuk ibadah lahiriah yang berlainan di berbagai belahan negara, padahal agama yang dianut sama. Kedua, jasa Alexander von Humboldt. Jasa dari geograf Jerman adalah Alexander von Humboldt 1769 sampai 1859 dan Kurt Ritter 1779 sampai dengan 1859. Humboldt adalah ahli geografi dan kosmografi karena pengalaman berpetualangnya mengelilingi benua Amerika. Humboldt menonjolkan geografi alam dengan memisahkan aspek fisik dan biotis dalam bukunya yang berjudul Kosmos. Bukunya membahas tentang pembagian zona berdasarkan suhu secara vertikal. Meskipun berlainan latar belakang dalam studi dan pendekatan telaahnya, konsep tentang geografi pada dasarnya sama dengan konsep yang dikemukakan oleh Ritter. Karya tulisan pertama yang berjudul Flora Forbergensis. Humboldt membicarakan batas-batas yang ada di antara ilmu-ilmu pengetahuan dan membagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, psikografi atau ilmu-ilmu alamiah yang sistematis. Dan yang kedua, Naturgeschichte atau sejarah alam dengan bahasan tekanan pada perkembangan segala hal dalam waktu. Dan yang ketiga, Geology oder Weltbeschreibung atau uraian tentang bumi atau uraian tentang dunia yang membahas geografi spesial. Yang ketiga, pemikiran Ritter. Pemikiran Karl Ritter 1779 sampai 1859 merupakan pemikiran penyempurna dari pemikiran Humboldt. Ritter fokus dalam studi terhadap geografi regional.
Ritter menyusun buku yang berjudul Die Erde, yang isinya melihat bumi sebagai tempat tinggal manusia dan membagi permukaan bumi atas wilayah-wilayah alam berdasarkan pada morfologi wilayahnya. Ritter mempunyai paham bahwa Tuhan telah menciptakan bumi sebagai suatu sekolah latihan bagi manusia, sehingga dari taraf kehidupan yang liar atau barbar, manusia mampu meningkatkan diri menjadi manusia yang luhur secara spiritual. Yang berbagai pandangan geografi pada akhir abad ke-19. Yang pertama, zaman pengagungan alam. Sejak pertengahan abad ke-19, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan hayati menarik perhatian masyarakat. Terjadi kekosongan dalam mimbar geografi di Jerman dan Inggris sepeninggal Ritter dan McConaughey 1787 sampai 1860. Para geograf cenderung membelokkan ilmu geografi ke arah ilmu pengetahuan alam murni, karena menurut mereka, perilaku manusia rasanya tidak dapat dibuatkan hukum yang berlaku umum dan ada kecenderungan untuk membuang unsur manusia dari ilmu geografi. Di luar bidang akademik, muncul gagasan baru untuk memperhatikan human geografi, kegiatan membuka daerah baru di Amerika Serikat, mendorong keinginan orang untuk meneliti arti lingkungan alam dan sumber daya bagi pemukiman-pemukiman baru. Tokoh-tokoh yang berhubungan dengan sependapat tersebut adalah Mayor Powell 1834 sampai 1902 dan Mars 1801 sampai 1882. Yang kedua, antropogeografi dari Rachel. Tahun 1859 merupakan tahun penting karena pada tahun tersebut Humboldt dan Ritter meninggal, dan bersama dengan itu terbit buku dari Darwin yang berjudul On the Origin of Species. Gagasan Darwin tentang adaptasi membelokkan kembali perhatian para ahli ilmu pengetahuan alam kepada penghargaan kembali atas konsep lama dari geografi yang sudah mereka tinggalkan. Di kalangan para geograf di Jerman, tokoh Friedrich Rachel berhubungan beraneka ragam yang serba rumit di antara manusia dan topografi wilayah, ketinggian tempat, iklim, serta vegetasi. Yang ketiga, Richthofen dan Hattner. Richthofen 1883 mengajak para manusia di Jerman meninggalkan pemikiran natur determinisme dari Rachel. Fungsi dari korologis adalah menjelaskan relasi antara alam dan manusia yang memberikan ciri khas terhadap suatu tempat. Murid dari Richthofen yang bernama Hattner 1859 sampai 1941 melanjutkan usaha gurunya dan mengarahkan studi geografi kepada seluk-beluk wilayah di Amerika yang diambil dari tokoh Kurt Sauer. Yang F. Geografi dalam abad ke-20. Salah satu ciri dari geografi dalam abad ke-20 adalah pendekatan yang bercorak sosial budaya. Mars 1864 membalikan perkara dengan mengatakan bahwa manusia yang membentuk rumah, yakni permukaan bumi, tetapi pendapat tersebut tidak segera diakui oleh geograf pada zamannya. Pendapat dari Mars tersebut didukung oleh pendapat dari geograf Francis Faidel de la Blache 1845 sampai 1918 yang merupakan pendiri aliran geografi modern di negara tersebut, dengan mengoreksi bahwa pendapat determinisme yang telah menyimpang terlalu jauh. Menurut Fidel, bumi tidak mendikte perilaku manusia. Yang kedua, geografi budaya. Cultural geography pada dasarnya membahas tentang aspek material dari budaya yang memberikan corak khas kepada suatu region, terutama pada kenampakan alamnya. Akan tetapi, ada faktor lain yang menjadi ciri khas dari kenampakan tersebut seperti sosial ekonomi, seperti ideologi, adat, hukum, perdagangan, dan sebagainya. Menurut aliran cultural geografi, bumi sebagai tempat tinggal manusia membutuhkan perubahan yang terus-menerus dan perubahan demi menentukan apakah manusia merasa betah bertempat tinggal dalam wilayah tersebut. Sebagai contoh dalam kehidupan kota di mana
Tata keuangan terus mengalami peningkatan yang memperjelas bahwa status manusia itu merupakan bagian yang aktif sedangkan bumi merupakan bagian yang pasif. Yang ketiga, geografi ekonomi. Sebagai cabang dari geografi, membicarakan hal-hal seperti eksplorasi sumber daya alam dari bumi oleh manusia, prediksi dan komoditi atau bahan mentah, bahan pangan, bahan pabrik, usaha transportasi, distribusi, dan konsumsi. Robinson dapat mengaitkan geografi ekonomi dengan geografi modern secara tepat. Sebagian besar pokok studinya diambil dari perubahan baik yang berlaku di industri maju ataupun dalam bidang agraris di negara berkembang. Perkembangan dalam bidang komunikasi dan transportasi diperhitungkan membicarakan kegiatan perdagangan. Yang G. Perkembangan geografi mutakhir atau modern. Pandangan geografi mutakhir dikemukakan pendapatnya bahwa semua metode oleh tokoh yang bernama E.A. Wrigley 1965 yang analisa dapat digunakan dalam kajian geograf selama analisa tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Wrigley juga mengemukakan pendapat bahwa geografi adalah disiplin ilmiah yang berorientasi pada masalah atau problem oriented. Dalam mengkaji interaksi antara manusia dengan lingkungan, pandangan geografi mutakhir ditandai dengan adanya kajian-kajian geografi yang bersifat tematik dalam suatu wilayah. Dalam kajian tersebut, telah menggunakan metode statistik dan pemanfaatan komputer untuk menganalisa dan menyimpan data. Roger Minshall 1970, seorang geograf Inggris membahas perubahan yang dialami oleh geografi. Dia mencatat ada 3 gejala, yaitu yang pertama, jenis bidang khusus yang dipelajari bertambah. Misalnya sampai muncul geografi agama dan geografi penyakit sebagai spesialisasi baru. Yang kedua, dalam menganalisa masalah yang diberikan tekanan pada kualitas dan hubungan. Yang ketiga, dalam fenomena lebih diutamakan letak menelaah fenomena itu didapat atau jadi bukan bagaimana dan mengapanya. Geografi menurut Minshall pada pokoknya ingin menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah kekhususan dari seluruh lingkungan kita? Kedua, bagaimanakah kita menelaah tentang apa yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan dalam memanfaatkan ruang ini? Ketiga, bagaimana cara kita menyusun, menyebarkan kegiatan kita dalam ruang tertentu? Dan yang keempat, sejauh mana kita terlihat dalam permukaan bumi dalam artian menyusun persebaran dan pemanfaatannya dalam tempat tertentu. Perubahan pandangan geografi sekarang didorong oleh rasa tidak puas terhadap geografi lama. Geografi lama sifatnya retrospektif, sedangkan yang diinginkan oleh manusia zaman sekarang adalah geografi prospektif. Tokoh dari geografi ini adalah Clavel yang menuliskan pendapat dalam bukunya Essay sur Evolution de la Géographie Humaine. Untuk selanjutnya, bab 3 dengan judul Jenis dan Karakteristik Bencana Alam. Apa itu bencana alam? Menurut bahasa, bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam dapat terjadi karena aktivitas dan pengaruh manusia, serta anomali peristiwa alam. Posisi geografis telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan dengan bencana alam. Indonesia terdiri dari kepulauan di mana terdapat 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. A. Karakteristik bencana alam. Bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi.
Contoh dari bencana alam yang dimasuk dalam bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa. Akan tetapi, akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. A. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi. Adanya luapan air sungai atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia, di antaranya dengan membuang sampah sembarangan. Banjir juga dapat terjadi karena tidak adanya saluran air yang menjadi sarana air mengalir, sehingga air akan menggenang. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung air. Hal ini tersebut terjadi karena adanya penebangan pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi. Yang C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat. Melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Yang kedua, menerapkan kembali sistem reboisasi. Dan yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir dan hal yang berkaitan dengan banjir. D. Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. Yang pertama, tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri. Kedua, mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. Yang ketiga, hindari melalui kawasan banjir. Yang keempat, jangan bermain di area banjir. Kelima, jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. Dan yang keenam, senantiasa berdoa. Yang kedua, tsunami. A. Pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. B. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya tsunami. Yang pertama, jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Yang kedua, tetap bersama anggota keluarga. Dan yang ketiga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Yang C. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang. Yang pertama, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tetap bersama keluarga. Yang ketiga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. Dan yang keempat, berdoa untuk mengatasi kepanikan. Yang ketiga, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor, serta asap-asap dari pabrik industri. Dampak dari pencemaran udara yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak kepada tanaman. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan. Dan dampak kepada tanaman yaitu tanaman akan terganggu pertumbuhannya. Gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Indonesia merupakan salah satu daerah yang rawan gempa karena Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia dan dikelilingi oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Indonesia juga terletak di pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. A. Proses terjadinya gempa bumi. Yang pertama, gempa tektonik.
Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar gunung berapi.